Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian kitab Fathur Rabbani sekaligus juga pembacaan Gelombang Cinta dan juga launching buku Melihat Allah untuk kesempatan Minggu 29 Oktober 2023. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan nikmat ini. Salat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan, tepatnya dari Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Dan tentu saja saat ini aktivitas santri yang sudah berjalan seperti biasa, mereka menempuh pendidikan untuk tahun periode 2023-2024 pada tahun ini. Dan perlu diketahui bahwa pemirsa pada saat ini pula Pondok Pesantren Cadang Pinggan baik pendidikan formal maupun pendidikan kepesantrenan diajarkan berbagai macam kitab kuning. Di antaranya ada kitab Nahu, kitab Sorob, kitab Fikih, bahkan juga ada kitab Tasawuf. Pembelajaran di sini berbagai macam pendekatan dilakukan, misalnya peserta didik belajar madrasah Arabiyah, dirosah Qur'aniyah, tahfizul Quran, dan juga ada ngaji sorogan. Yang lebih istimewa pemirsa, peserta didik di sini Pondok Pesantren Cadang Pinggan Sukagumiwang Indramayu menerapkan pembelajaran life skill. Di antaranya peserta didik dilatih untuk berpidato, ceramah, bahkan juga ada diskusi. Lebih istimewa lagi ada yang namanya istighosah harian wamima. Tentu peserta didik di sini juga tidak kalah seperti peserta didik yang lainnya, dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kajian kitab Fathur Rabbani malam hari ini, selain ada launching buku atau bedah buku, juga ada pembacaan Gelombang Cinta dengan judul Dibayar Kontan. Dan pembacanya adalah seorang dosen dari Universitas Pasundan Bandung. Kali ini hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Adi Rustandi. Dan sekaligus beliau juga akan mereview buku yang akan kita launching, yakni Melihat Allah. Dan tentu saja buku ini karya dari Buya Syakur. Baik, dan setelah itu tentu saja dalam kajian dan juga bedah buku malam hari ini akan diadakan dialog secara langsung, baik yang hadir di sini dan juga yang hadir secara virtual. Baik, kita langsung saja akan bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk mulai kajian kitab Fathur Rabbani pada kesempatan malam hari ini. Kepada Buya, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada alinea terakhir, halaman berapa nih? 265. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu ma yaqa'u biyadika minal haqqi azza wa jalla syai'. Kamu itu belum mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu sebagai kekasihnya. Oleh karena itu tidak bisa kau pertunjukkan binifaqika dengan kemunafikanmu. Jangan kau ceritakan engkau kekasih Tuhanmu atau engkau mencintai Tuhanmu hanya berdasarkan kemunafikanmu. Wa fasahatika wa balaghatika, hanya karena engkau pandai berorasi, hanya engkau pandai berceramah dengan kefasihanmu, dengan bahasa sastramu. Wa tasfiri wajhika, dan dengan wajahmu yang berwarna kuning, kurang makan, seolah-olah engkau tukang puasa, berzuhud kepada Allah. Ya, jidatmu dikasih hitam-hitam supaya tanda kamu banyak sujud. Padahal itu bahan kimia.
atau kena darah tinggi barangkali. Ya, pura-pura dicat wajahnya dengan kunir supaya kelihatan kuning pucat. Sebagai wali, bukti waliullah. Kemunafikan semua itu ada. Allah tahu semuanya kok. Jangan munafik. Iya. Wa tarqi'i min marqatika, dan juga bajumu yang ditambal sulam. Bajumu yang penuh jahitan-jahitan tangan itu hanya untuk membuktikan engkau adalah orang zuhud, engkau adalah waliullah. Kebohongan semuanya itu. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Tapi jangan ditunjuk ya, biarin aja. Pura-pura nggak tahu aja lah. Kalau ada orang begitu pura-pura nggak tahu aja. Yang penting kamu jangan tergoda. Ya, nanti ujung-ujungnya apa? Cari duit kok. Menggandakan uang. Ya, cari merah delima, apa lagi? Pring petuk, cangling babi, kantong macan, apa lagi? Samurai, uang Brazil. Ya masa gitu. Ya. Wa jami' aknafika wa tawkilika, seolah-olah engkau orang yang penuh tawakal, pasrah diri, banyak berzikir. Ya. Enggak dagang, enggak bertani, enggak usaha, enggak kerja, hanya berzikir kayak seolah-olah engkau penuh dengan tawakal pada Allah, hilallah sehari-hari gitu. Ya. Kullu dzalika min nafsika, semua itu rekayasa dari dirimu sendiri. Wa syaitanika, dan rekayasa dari setanmu sendiri. Iya. Wa syarafika bil khalqi, dan untuk mendapatkan kehormatan dari sesama manusia supaya engkau dihormati. Ya, wa talabid dunya minhum, dan ujung-ujungnya kamu mencari duit dari mereka. Ya. Nantinya ujungnya apa? Beli menyan apel jin untuk mendapatkan harta karun. Ya, harganya berapa? Harganya 400 juta. Bohong itu semuanya itu. Mana ada menyan 400 juta. Iya, itu mendiakalkan, ini penipuan semuanya itu. Jadi cerita begini ini 500 tahun yang lalu, betul nggak? Tahun 500 sekian. Sekarang berarti jadi sudah berapa? 900 tahun yang lalu. Cerita begini sampai sekarang masih ada. Berarti ini kan bukan ini kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan cerita dulu. Banyak wali-wali dalban tuh. Sampai sekarang kan yang aku ketemu Jibril, yang aku jadi Jibril, yang ketemu ini macam-macam gitu. Ya, aduh kesaktian itu. Jadi gimana? Kita lanjutkan. Wa ba'da kalam, ada akhir kalam di penghujung nama yang ingin ditegaskan. Akhir nafsaka, hinakan dirimu sendiri. Maksudnya hina pada rendah hatilah, jangan sombong, jangan congkak, jangan sok pamer kesaktian, keilmuan. Udah, hinakan dirimu. Ulama tiang tanos boten ngartos. Saya mau orang kampung nggak ngerti apa-apa punten. Jadi bagaimana menurut Bapak? Saya orang tani nggak paham, terserah kamu aja lah. Ya. Kita ki adus yang belah berkawat, durung pernah mangan bangku sekolah. Ngerti artinya? Adus yang belah berkawat tuh jauh dari kabel listrik, artinya dari perkampungan banget lah gitu. Dan belum pernah makan bangku sekolah, artinya nggak pernah masuk sekolah. Udah ngaku bodoh aja, hinakan dirimu, rendah hatimu. Itu satu. Waktum amroka, sembunyikan ya dirimu, sembunyikan. Sekalipun engkau sudah diberi sedikit karomah oleh Tuhanmu,
bisa dengan sembar-sembur, ya kan, seperti ular kobra. Ya kalau orang minta doa kan disembur, ya ular kobra kan gitu. Jadi agak manjur doanya, jangan dipamerkan, sembunyikan aja. Iya. Jadi kayak kumaha nya, iya mas, sesuganan lah ya. barang aja sembuh kan gitu, ya doain teh, mudah-mudahan sembuh. Gitu dong, yang rendah hati. Iya. Jadi artinya apa? Rendah hati, sembunyikan dirimu, wa kun ala dzalika ila ayyuqala laka, senantiasa seperti itu. Rendah hati, bersembunyi, menyembunyikan diri. Sampai kapan? Sampai engkau mendapat perintah dari Tuhanmu. Tahaddath bi ni'mati rabbika. Silakan kau cerita tentang nikmat Tuhanmu. Nanti ada surat izin khusus, engkau boleh menceritakan kesaktianmu, menceritakan kelebihanmu, menceritakan kedekatan dengan Tuhanmu nanti, bukan sekarang. Itu ada izin khusus. Ya, tidak boleh bercerita. Itu pun kalau kamu diangkatnya jadi menteri penerangan. Silahkan banyak ngomong. Jadi menteri pemuda mesti banyak keluar, banyak gaul, betul nggak? Menteri perdagangan mesti banyak koneksi. Kalau jadi kepala bin, Dia nggak boleh ngomong. Itu pun tergantung posisi kamu. Iya, jadi ada posisi-posisi yang tidak boleh banyak bicara. Biasanya makin tinggi jabatan itu semakin dilarang banyak bicara. Iya, karena apa masalahnya? Berita saja itu kalau sangat penting sekali dan tidak boleh ada orang lain tahu, namanya top secret. Yang itu hanya presiden, paling-paling wakil presiden. Iya. Lebih bawah lagi namanya secret, rahasia. Presiden sama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri. Dah, atau beberapa menteri koordinator. Ada lagi yang sifatnya confidential, itu terbatas, hanya anggota kabinet yang tahu. Ya, sekjen, dirjen sebenarnya nggak boleh tahu, itu levelnya menteri, itu confidential. Ada lagi informasi yang sifatnya publik. Ya, itu silakan orang tanya. Malah kalau sudah sifatnya informasi publik, semua masyarakat punya hak untuk mengetahuinya. Itu persoalannya. Nah, syariat itu adalah informasi publik. Semua orang harus tahu, tidak boleh disembunyikan. Tapi hal yang semacam ini, yang bangsa ruhaniyat begini, ya itu tidak semua orang harus tahu. Bahkan saya menganjurkan sebaiknya Anda nggak usah menjelajah di dunia seperti itu, di alam seperti itu. Sudah tekuni saja syariat, insya Allah. Ya, secara syariat. Iya kan? Ya udah jelas hitam putihnya, ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah dan sebagainya, selesai. Itu aja. Nanti kalau sudah kokoh, nah boleh silakan. Nah ini saya lihat banyak sekali di negeri kita ini juga syariatnya belum paham, sampai sholat aja belum jelas, sudah belajar ya ruhaniyah semacam itu, ya kan akhirnya jadi susah. Itu belum kokoh. Jadi bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam dunia hakikat makrifat, ya kan itu tetap akhirnya harus melalui pintu gerbang. Ya, tidak boleh lewat jendela, tidak boleh lewat belakang, ya harus itu pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu adalah syariat. Tapi bisa nggak orang masuk rumah tidak lewat pintu gerbang? Bisa, lewat jendela. Bisa masuk, bisa. Tapi kalau orang masuk dari jendela namanya apa? Nah, itu. Jangan jadi maling lah gitu ya. Masuk resmi di pintu gerbang boleh syariat, yang bener aja dulu syariatnya ya.
Dan kalau nanti sudah benar, insya Allah karomah itu akan datang kok. Sekalipun syariat, ulama amilin, ulama solehin, seperti guru-guru saya, Bapak Kanciwaringin di Sanusi, setiap hari sholat 5 waktu berjamaah di belakang gurunya Kiai Amin Sepuh. Ya, seumur hidup. Baru dia jadi imam ketika gurunya sudah meninggal dunia. Saking takdimnya, itu juga punya karomah. Iya, dengan sholat awal waktu, ya kan begitu. Bereng sholat, bereng ngaji, bereng sholat. Jadi ngaji, sholat setiap hari berzikir. Itu gak keluar karomahnya. Iya. Nah itu. Jadi artinya bahwa akan datang sendirinya, dan nanti kalau seandainya sudah Anda mengalami diberi kelebihan oleh Tuhan, bisa nulung orang kesurupan gitu ya. Ya, bisa ya seperti gitulah. Nggak usah banyak cerita lah. Ya, nggak usah diceritakan kepada siapapun. Lu tanya kumaha teh nyaho. Kumaha teh ngartos. Ya. Boten apa? Boten sumerep. Begitu aja dulu. Nanti pada saatnya ila an yuqala laka tahaddats bi ni'mati rabbika, nanti ada perintah khusus, silakan Anda boleh bercerita. Boleh Anda ceritakan kepada orang lain, itu tahapan berikutnya setelah Anda mendapat izin khusus untuk bercerita. Kalau tidak, itu namanya pengkhianatan. Membocorkan rahasia adalah pengkhianatan. Sesuatu yang konfidensial itu ada hukumannya kalau sampai terbocorkan. Itu. Oke, selanjutnya. Karena Ibnu Sam'un rahmatullah alaihi adalah Ibnu Sam'un, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Idza ja'athu al-karamatu, ketika dia mendapatkan karomah, yaqulu hadhihi khud'ah, ini adalah tipuan. Ketika dia dapat karomah, ya masuk kantong kosong, keluar ada berliannya, bilangnya ini adalah tipuan. Bukan ini aku sakti, enggak. Ini adalah tipuan. Ya, batu jadi berlian. Ini adalah tipuan. Hadihi minasyaitan, ini datangnya dari setan. Wadama ala dzalika, terus seperti itu, hatta qila lahu man anta wa man abuka, sampai pada saatnya dikatakan kepadanya, siapa kamu, siapa bapakmu, dari mana asalnya, bagaimana awalnya, dan sebagainya. Tahaddats bi ni'matihi 'alaika, silakan ceritakan kenikmatan apa yang Allah berikan kepadamu. Nanti bercerita. Jadi bercerita kepada muridnya sebagai mursyid, pengalaman dia, karamah dia, silakan. Tapi belum sekarang, nanti itu ada izin khusus. Sebab bercerita tentang kelebihan juga bisa menimbulkan kesombongan itu. Begini persoalannya. Ada kendala psikologis. Setiap kita mendapatkan kelebihan, selalu diiringi dengan proses yang sangat tipis sekali antara bangga dengan sombong. Tapi saya katakan kesombongan. Jujur aja, orang cantik sombong gak? Orang kaya, penjabatan, punya kesaktian, orang pintar, mana yang paling sombong? Orang berilmu. Perempuan cantik sombong, sadar. Suatu ketika wajah saya memble. Betul nggak? Orang kaya juga masih ada kecurigaan kapan-kapan saya bisa miskin kok. Betul nggak?
Tapi orang berilmu kesombongannya lebih permanen. Ya, itu. Dan memang kelebihan Tuhan pun ketika ingin membuktikan bahwa Adam lebih hebat dari iblis. Adam kan dibikin lebih pintar dari iblis. Betul nggak? Sebagai pengakuan, karena keilmuan itu sangat memukau, lebih dari harta loh. Ya, ilmuwan tuh lebih dari kecantikan. Nah itu makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, dan seterusnya. Nah, jadi artinya bahwa sulit dibayangkan orang pintar ujug-ujug goblok, nggak ada. Tapi orang kaya mendadak jadi miskin bisa nggak? Orang cantik jadi jelek bisa nggak? Bisa. Orang pintar semakin diaktifkan otaknya semakin cerdas. Ya, ilmu dibagikan semakin banyak pula. Nah, itulah makanya jangan pernah bercerita tentang kelebihan yang kau miliki, apalagi kelebihan bersifat karomah, bersifat maunah, bersifat kesaktian, kedikjayaan. Apalagi kita bercerita tentang harta pun, artinya tidak semuanya bisa kau ceritakan. Adapun tafsiran wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu punten aja, mungkin salah tafsir para ulama ya. Wa amma bi ni'mati rabbika tahaddusan, bi ni'mat itu gimana? Kamu punya uang 10 miliar. Kamu ceritakan kepada orang lain punya uang 10 miliar, dirampok. Tahaddus itu bukan menceritakan, apresiasi, menyadari, memahami, merasakan dan bersyukur, itu yang dimaksudkan, bukan bercerita. Iya. Itu. Ya, tetapi ya, manusia pada umumnya kalau lagi senang nggak cerita, kalau lagi nggak enak, saya kan sehari-hari apa yang saya dengar adalah keluhan nggak enak semua kok. Betul nggak benar? Sehari-hari 24 jam telinga saya mendengarkan keluhan yang kesusahan orang. Jarang saya mendengar orang menceritakan kesenangannya. Bagi saya lagi senang ini, enggak kok. Kalau saya ceritanya malah lagi susah kan? Iya begitu. Ya, jadi bukan cerita semacam itu. Artinya kesadaran diri kita bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya ingin bercerita begini. Nanti ada apa saja lagi. Ini cerita. Murid-murid saya yang saya ajak ke hutan, itu kendalanya kan rasa takut yang mencekam sehingga zikirnya tidak konsentrasi, ya, tidak nyaman, artinya meremang-remang ya, rasa takut, rasa cemas di tengah hutan sendirian. Saya bilang nggak usah takut, kamu dalam pemantauan, selalu dipantau apa yang lakukan. Tetap juga takut. Alasannya karena ya bagaimana tidak takutnya, biar Buya memantau juga nggak kelihatan Buyanya. Oke. Jadi akhirnya saya panggil beberapa orang. Ya. Ini sudah saya ceritakan berulang-ulang, tapi nggak apa-apa lah untuk mau itu. Ya, Pak Kiai Yunus, Mas Sepeng sama Pak Sobirin bertiga. Pagi saya kumpulkan, saya ceritakan pada Mas Sepeng, ceritakan bahwa kamu tadi malam didatangi pacar kamu yang dulu, minta dikawin. Kemudian Pak Sobirin, kamu tadi malam tidur di pangkuan perempuan yang berkulit putih bersih dan kaki kamu dipejetin oleh perempuan yang berkulit hitam. Nanya kan, Buya kok bisa tahu mimpi kami?
Kok bisa mimpi kok bisa dibaca? Dia bilang sama aja ngeliat TV. Ya, kok bisa? Ya bisa. Dari mana? Ya dari Allah. Jadi saya bisa tahu mimpi kamu karena saya dikasih tahu oleh Allah. Kalau saya dikasih tahu, maka saya menjadi tahu. Kalau Allah tidak ngasih tahu berarti saya jadi yang tahu siapa? Sudah selesai. Nah, itulah bahwa ketika engkau bercerita tentang karomah pun jangan memunculkan kesombongan pada dirimu. Terima kasih, gitu aja. Iya, jangan menimbulkan kesombongan terhadap kemampuan diri kita. Malam ini pemirsa, luar biasa sekali tema-tema besar itu. Rendahkan hatimu. Yang kedua, sembunyikan kemampuan yang telah dimiliki oleh kita dan tunggu waktunya ketika sudah mendapat surat perintah untuk menyampaikannya. Ada beberapa rahasia yang harus kita ketahui, ada yang bersifat top secret, ada yang secret, ada yang konfidensial dan ada yang publik. Malam ini kita masih bersifat publik, artinya bisa diketahui dan dipublikasikan untuk semua orang. Ada beberapa macam, setiap manusia selalu berkeluh kesah. Dan di media sosial, pemirsa, orang berkeluh kesah di media sosial artinya sama dengan bercerita keluh kesah kita kepada orang yang sama-sama punya keluh kesah. Oleh karena itu, berkeluh kesahlah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pandangan-pandangan Buya malam ini untuk mengangkat ke sana. Dan malam ini pula nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa melihat Allah dengan kitab yang akan kita bedah nanti setelah yang satu ini. Itu kira-kira pemirsa. Ya, terima kasih Pak Tato, luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan, merupakan satu titik kesimpulan yang disampaikan oleh Buya Syakur pada kajian kitab Fathur Rabbani malam hari ini di kesempatan Minggu 29 Oktober 2023. Dan malam hari ini saya merasa tersanjung untuk berada di sini karena saya berada di orang-orang hebat. Malam hari ini Buya Syakur, sang penulis buku Melihat Allah. Kemudian di samping saya ada pria berwajah sinetron. Beliau merupakan dosen dari Universitas Pasundan, Bandung. Malam hari ini kita akan lebih luas mengupas bedah buku tentang Melihat Allah. Dan buku ini sangat spesial sekali. Buku ini kalau boleh saya cerita secara pribadi bahwa selama 2 Ramadan saya berada di samping Buya Syakur untuk membacakan kitab Riyadullah. Dan selama itu pula saya selalu memperhatikan bagaimana eksistensi Allah ditunjukkan sangat luar biasa dari buku ini. Dan selama ini kita selalu berpikir bahwa Allah itu dalam imajinasi kita, sehingga kita berpikir yang macam-macam. Allah itu berada di sini, seperti ini dan lain sebagainya. Nah, di buku ini Buya akan menyampaikan sesuatu yang sangat fenomenal akan seperti apa Allah itu. Dan Allah di dalam buku ini, dalam perasaan saya ketika sudah pernah saya baca di beberapa halamannya, mengatakan bahwa Allah itu ada dalam rasa kita. Dan tentu saja kenapa kemudian Buya berkonsentrasi secara penuh ketika Ramadan membaca kitab Riyadullah ini, dan sekarang sudah berwujud dalam buku seperti ini. Saya kira nanti akan disampaikan oleh Buya Syakur lebih luas, dan pengarang aslinya adalah Mustafa Mahmud. Konon yang saya dengar beliau sebenarnya bukan ulama tanda kutip, tapi beliau merupakan dokter bedah. Saya kira nanti Buya akan banyak mereferensi kenapa kemudian buku ini menjadi Melihat Allah. Saya kira kini waktunya untuk Pak Tato memberikan rundown tentang acara malam hari ini. Silakan Pak Tato. Iya, baik pemirsa dimanapun berada, spesial sekali malam ini pemirsa karena 2 tokoh di depan kita semua ini akan membedah buku. Kita susun acaranya. Yang pertama nanti ada pemaparan buku Melihat Allah oleh Buya Syakur, dan yang kedua ada reviewer, seorang review. Beliau adalah dosen dari Universitas Pasundan Bandung. Beliau bernama Adi Rustandi. Dan karya-karyanya juga sudah banyak, dan malam ini hadir di studio kita untuk berbagi cerita tentang bedah buku Melihat Allah. Yang berikutnya setelah itu kita kupas tuntas dialog berkaitan dengan narasumber, dan pemirsa yang bisa dialog di sini akan dapat spesial. Dan buku ini kalau pemirsa hadir di ruangan ini malam ini diskon 10% spesial untuk yang hadir di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Harga normal di luar, untuk malam ini diskon 10%, dan buku tersedia di stand kami di samping pondok ini.
Berikutnya pemirsa, nanti setelah itu ada pembacaan gelombang cinta dan diakhiri dengan closing statement dari dua tokoh kita malam ini. Dan perlu diketahui pemirsa, sebelum dibedah buku ini di halaman 35 010 tentang kisah yang mengatakan bagaimana makna Islam yang selama ini kita klaim, kita yakini bahwa itu adalah agama yang kita yakini. Malam ini kita bedah bagaimana makna Islam yang sebenarnya oleh tokoh kita yang malam ini berada di tengah-tengah kita. Itu sekilas Kang Afkar. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja kita tanpa buang waktu, kita akan berikan waktu kepada Buya Syakur untuk lebih banyak memaparkan tentang melihat Allah ini atau Riyatullah pada malam hari ini. Silakan, Buya. Iya. Jadi persoalan melihat Tuhan ini menjadi polemik dari sejak awal ya. Dari sejak zaman sahabat sampai sekarang, dan tidak pernah ada kompromi. Masing-masing dalam pendiriannya. Ada yang mengatakan kita bisa melihat Tuhan, ada yang tidak bisa melihat Tuhan. Kemudian juga keimanan, ada yang mengatakan bisa bertambah berkurang, ada yang mengatakan keimanan permanen. Banyak sekali macam itu. Cuman yang jelas dari sisi sumber informasi yang terpercaya Al-Quran, di situ disebutkan nanti di hari kemudian, bukan sekarang, di hari kemudian, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti di hari kiamat wajah-wajah kita yang beriman ini berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhannya. Nanti wajah kita ini berseri-seri dan melihat Tuhan. Nah, ketika melihat Tuhan seperti itu, saya tidak memihak kepada siapapun bahwa yang mengatakan melihat Tuhan saya dukung, yang tidak melihat juga saya dukung. Dalam artian bahwa Tuhan dilihat bukan dengan mata ini, tapi bukan dengan basor, tetapi bil basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini. Karena mata kita ini sangat terbatas sekali. Nah, kemudian sampai kepada persoalan Kanjeng Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang sudah pernah melihat Tuhan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Itu juga menjadi persoalan. Saya tidak mempersoalkan, ya silahkan saja. Andai kan Nabi Muhammad mengatakan aku sudah ketemu dengan melihat Tuhanku, saya tidak menyangkal ketika saya tanya, Tuhan yang kau lihat seperti apa? Ketika dia menjawabnya tidak seperti apa-apa, benar. Tapi kalau seperti itu dan ini pasti salah. Karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Ya, nyambung lagi. Dulu konon katanya agama nenek moyang kita di tanah Jawa namanya agama Kapitayang. Ya, bukan Hindu dan Buddha, tapi agama Kapitayang. Yaitu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kapitaya, taya itu tak ayah asalnya mungkin. Kapitaya itu nggak bisa dilihat. Makanya kenapa orang Jawa di sini itu masuk Islam berbondong-bondong, karena Tuhannya sama. Tuhan Islam tidak bisa dilihat, Tuhan mereka juga tidak bisa dilihat. Nah, jadi artinya ketika kita mengatakan kita melihat Tuhan, itu artinya melihatnya dengan basirah, dengan mata hati. Dan apa yang kita lihat dengan mata hati itu yang betul. Kalau dengan mata banyak tipuan. Jadi sejatinya yang dilihat dengan basirah itu tidak bohong. Maka dzabal fuadu mara'a, tidak salah apa yang dilihat oleh mata hatimu. Tapi yang dilihat oleh mata, setiap hari matamu tertipu. Berapa banyak kau melihat fata morgana, setelah kau dekati ternyata tidak ada airnya kok. Berapa banyak kau menduga orang itu soleh, ternyata orang jahat. Berapa banyak kau menduga orang itu kaya, ternyata orang miskin. Berapa banyak, dan kita sering salah melihat.
Yang aneh, kenapa setelah engkau mengalami matamu tertipu berulang-ulang masih juga engkau percayai? Nah, sebabnya kita tidak bisa melihat itu bukan tidak punya kemampuan, tapi mahjub, artinya terhalang. Istilahnya itu hijab. Hijab itu apa? Hijab fisik, apa hijab psikologis dan sebagainya. Saya ingin membuktikan keterhijaban, ketertutupan matamu ketika engkau mempunyai rasa benci kepada seseorang. Mampukah engkau melihat kebaikan-kebaikannya? Tidak. Tertutup kan? Tertutup kan? Padahal dia baik. Hanya karena dia agamanya lain, tidak sama dengan agamamu, semua kebaikannya tidak dapat kau lihat. Betul enggak? Padahal dia menyantuni anak yatim, tiap hari bagi-bagi makanan, orang sakit diobatin, anak-anak cerdas dibiayain semuanya. Sehari-hari jutaan manusia yang ditolong oleh dia, tapi kamu tidak pernah menghargainya karena kamu tidak suka. Begitu juga terhadap Tuhanmu juga sama. Iya, yang menghijab itu apa? Materialisme yang menyebabkan engkau tidak bisa melihat Tuhanmu itu. Ya, hubud dunya, kata bahasa Sunda namanya hubud dunya, sehingga engkau tidak bisa melihat suatu kebenaran. Nah, jadi pada akhirnya yang dimaksudkan oleh saya ini beginilah contohnya. Anda pernah gak melihat orang lagi sholat? Sholatnya kelihatan gak? Sholatnya kelihatan gak? Seperti apa sholat tuh? Sholat tidak bisa kelihatan. Tapi orang yang sedang melakukan sholat, yang dilihat orangnya kan, yang sedang melakukan sholat. Sholat sendiri tidak bisa dilihat, kan itu konsep. Ada dan ada. Ini artinya ini alam semesta, langit bumi sisinya, bulan mengorbit, bulan berputar pada bulan apa namanya, bumi kita berrotasi ya sambil berputar, dan bumi juga mengorbit sekitar matahari. Bukan matahari yang mengorbit ya, bumi yang, tapi terjadi siang dan malam karena rotasi bumi ya, dan bumi juga sambil berrotasi juga mengorbit bumi, dan planet yang lain bersama-sama berputar semuanya. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan apa? Bergerak ya. Bulannya juga mengorbit bumi, orbitnya orbit sinkron, yaitu hanya menampakkan satu wajah ya, wajahnya saja, tapi belakangnya nggak pernah. Makanya bulan itu hanya nyinyi towoknya yang kelihatan setiap hari itu, sehingga menimbulkan gerak sentrifugal. Berapa banyak sentrifugal itu? Diduga kira-kira setiap tahun 3 cm menjauh dari bumi ini. Ini semuanya gerakan, semua itu suatu gerakan, bahwa ini adalah gerak. Nah, orang kalau lagi ruku, sujud, ya duduk, tasyahud, i'tidal, lagi apa nih? Lagi apa? Lagi gerak. Gerakan apa itu? Nah, makanya gerak alam semesta itu ketuhanan kita. Iya, dan tidak mungkin keteraturan ini, ketertiban ini, tidak mungkin dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur dong. Nah, itulah persoalannya. Dan nanti di penghujungnya bukan sekedar melihat Tuhan. Begini, waktu kita kecil kita belajar namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya, atau teologi lah gitu. Itu ilmu kalam itu adalah ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh umat Islam dalam proses peradabannya setelah bersentuhan dengan Yunani. Jadi ilmu itu adalah tinjauan filsafat sesungguhnya sih. Sehingga Tuhan itu sifatnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jadinya 1 ya.
seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu kan sifat-sifat kita. Ya, kita mengatakan Allah melihat, ya karena kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Itu kan sifat-sifat kita. Tapi yang pasti Allah melihatnya tidak seperti kita melihat, kan seperti itu. Nah, itulah makanya kita tidak menyalahkan. Kemudian lagi buktinya bahwa Allah itu ada, itu dibuktikan adanya langit dan adanya bumi. Di kitab pelajaran sekolah ilmu tauhid itu buktinya ada Allah itu ada, adanya langit dan adanya bumi. Saya tidak menyalahkan. Untuk anak-anak itu bolehlah sebagai pengantar saja menuju satu keyakinan bahwa Allah itu ada. Tetapi sebetulnya dengan filsafat itu sendiri itu menjadi tidak sinkron. Karena persoalannya apa? Bahwa Allah itu wajibul wujud. Wujudnya adalah wajib. Sedangkan langit, bumi dan seisinya adalah minal mumkinat. Sesuatu yang mungkin ada, mungkin juga tidak. Kalau dibuat ya ada, kalau tidak ya tidak ada. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijadikan dalil terhadap yang wajib. Masuk akal nggak? Oke. Kalau kita mengambil dalil Tuhan itu ada dari langit dan bumi seisinya, kita akan terjebak. Suatu ketika nanti sebelum Allah mencipta langit dan mencipta bumi, saya nanya, Anda yakin nggak ada Allah? Yakin nggak? Allah belum bikin langit, belum bikin bumi. Karena ini teori alam semesta, langit, bumi, bulan, mereka itu sebenarnya kan ada kejadiannya, ada awalnya. Dulu kan nggak ada, dari tidak ada menjadi ada. Nah, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Allah ada enggak? Dalilnya mana? Anda kan kehilangan dalil. Dan nanti setelah kiamat datang, Allah memusnahkan langit bumi dan sudah tidak ada siapapun di alam semesta ini kecuali hanya Allah sendirian. Dan Allah akan berkata ketika itu, limanil mulkul yawm, milik siapa kerajaan sekarang ini? Lillahil wahidil qahar. Betul? Setelah tidak ada langit, tidak ada bumi, kiamat. Saya nanya lagi, masih yakin Allah ada? Yakin masih? Buktinya mana? Anda akan kehilangan bukti. Jadi artinya bahwa sesungguhnya yang wujud itu adalah Allah. Alam semesta ini bayang-bayang. Ya. Kita ini seperti kolong ranjang. Yang ada itu kok ranjangnya. Kolong itu adalah wujudnya nisbi. Ada kolong karena ada ranjang. Ranjangnya diambil, kolongnya kemana perginya? Sembunyinya di mana aja nggak ada. Adanya karena ada ranjang. Jadi kita ini ada karena adanya Allah. Jadi Allah tidak bisa dibuktikan dengan kita dong. Tapi yang aneh manusia ini, kolongnya bisa dilihat, ranjangnya tidak, kan lucu. Mana ranjang? Ini kalau ranjang mana? Nggak kelihatan. Ini artinya hijab di dalam basirahmu terlalu tebal sehingga yang hak, yang wujud tidak kamu lihat, yang nisbi malah yang kamu lihat. Terima kasih, itu aja. Iya, menarik sekali pemirsa paparan pertama dari narasumber kita. Singkat kata seperti ini, melihat Tuhan dengan wajah berseri-seri. Kalau melihat Tuhan dengan mata kasat mata tentu tidak bisa karena kita terhijab. Oleh karena itu melihat Tuhan dengan basiro, yaitu dengan mata hati. Dan apabila kita melihat Tuhan lalu mengatakan tidak seperti apa-apa, itu yang benar. Kalau ada orang mengaku pernah melihat Tuhan dan Tuhan seperti apa-apa, dipastikan orang itu berbohong. Berikutnya ini ada sholat. Sholat ini sebenarnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi tidak bisa dilihat. Yang dilihat itu adalah orang bergerak, melakukan gerakan sholat. Artinya seperti putaran-putaran bumi dan antariksa ini, Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto muter dalam satu rangkaian, itu namanya gerakan. Di balik gerakan itu ada Sang Pencipta, itu adalah Tuhan. Mari malam ini kita bedah dalam buku Melihat
Allah bersama narasumber kita. Itu Kang Afkar. Iya, Melihat Allah, sebuah buku yang hadir pada pekan ini dan ada di depan kita semuanya, mungkin juga di tangan Bapak Ibu semuanya malam hari ini yang sudah mendapatkan ini. Kita berterima kasih yang sangat luar biasa kepada Irama Yuda yang bersusah payah mentranskrip pengajian Buya Syakur selama 2 Ramadan, kemudian tercipta buku seperti ini. Dan kemudian tadi juga Buya sudah menyampaikan sebagian dari apa yang sudah beliau sampaikan pada Ramadan sebelumnya. Dan saya kira juga nanti Ramadan ke depan Buya tetap akan mengkaji kitab Riyadhullah ini. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada seorang dosen yang ketika kuliah mahasiswanya betah bersama beliau. Mahasiswinya betah bersama beliau begitu. Karena berwajah sinetron dan tentu saja malam ini sebagai reviewer atau pengulas buku ini. Saya kira kita akan mempunyai pembanding seperti apa yang disampaikan oleh Buya Syakur dan juga oleh dosen kita Bapak Andi Rustandi. Oleh karena itu dipersilakan kepada Pak Andi Rustandi untuk bisa memberikan review kepada buku Melihat Allah ini. Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bisa silaturahim ke tempat ini dan langsung bisa bertemu dengan Buya Syakur Yasin yang dari perjalanan dari pertama bertemu sampai hadir di sini semuanya berilmu, semuanya bergizi. Kalau bagi saya sangat bergizi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita Buya Syakur Yasin terus sehat sehingga Amin. Bisa terus berbagi ilmu dengan kita semua. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, ketika saya disuguhkan hari Rabu saya mendapatkan buku ini, saya senang dan juga sedih begitu ya. Apakah yang tadi Buya sampaikan, apakah saya nanti di akhirat itu bisa melihat wajah Allah? Itu yang membuat ketika membaca judul ini bergetar begitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa melihat wajah Allah. Amin, Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam buku ini dikatakan bahwa jangan bangga ya Buya. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki, tapi banggalah ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Di sini ada. Dan buku Melihat Allah ini luar biasa. Menurut saya sederhana, ya, tapi maknanya sangat dalam. Di dalam buku ini diajarkan bagaimana tentang keimanan. Bagaimana kita mengenal Allah dengan bahasa yang indah. Bahasa yang santun disampaikan oleh Buya. Kemudian mengajarkan kesabaran di sini. Bagaimana memanage hati kita, memanage hawa nafsu kita supaya senantiasa selalu ada Allah di dalamnya. Kemudian juga mengajarkan syukur. Syukur apa yang kita punya hari ini. Kita tidak perlu memandang apa yang ada di atas kita, tetapi apa yang ada di depan kita yang harus kita syukuri. Insya Allah di dalam buku Melihat Allah ini yang sudah digambarkan oleh Buya begitu sangat indah. Terlepas dari itu semua di dalam buku Melihat Allah ini juga mengajarkan bagaimana kita bangkit, bagaimana Buya memotivasi ketika kita terjatuh, ketika kita berada di titik terendah, di titik nol begitu ya. Bagaimana Buya mengajarkan untuk bangkit, untuk kembali kepada jalan Allah dengan cara-cara yang luar biasa indah. Jadi rasanya koleksi bacaan Bapak dan Ibu tanpa buku ini tidak lengkap. Jadi segera miliki buku Melihat Allah ini, mudah-mudahan mengantarkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja ulasan dan review yang sederhana, tetapi insya Allah ini tidak akan saya bosan untuk membacanya, terus berulang, insya Allah. Begitu. Ya.
Iya, menarik sekali pemirsa ulasan dari Kang Adi Rustandi, dosen Universitas Pasundan Bandung. Sedikit saya ceritakan, beliau itu adalah adik kelas saya di Pasundan. Waktu saya S1 ambil bahasa Indonesia, lulus tahun 94, beliau masih SMP kala itu. Nah, sekarang manggil saya di senior. Kita sama-sama seperguruan, Universitas Pasundan Bandung. Berarti gini Pak Tato, Iya. lulusan Unpas itu ganteng-ganteng ya? Iya, ada kumis. Allahu Akbar. Iya, terima kasih Kang Afar. Iya. Saya disebut ganteng pemirsa. Saya akan merasa sakit hati kalau saya disebut cantik gitu. Saya masih mending disebut ganteng. Ulangi lagi pemirsa, buku di tangan saya ini sudah rilis beberapa bulan yang lalu dan malam ini berkeberuntungan berpihak pada Bapak Ibu tatkala Bapak Ibu bisa membelinya di Pondok Pesantren Cadang Pinggan di samping gedung ini dan diskon 10% khusus untuk malam ini. Di luar Pulau Jawa atau beberapa yang lainnya silakan order melalui Wamima TV. Berikutnya tadi Kang Adi bercerita tentang bagaimana seseorang itu melakukan pertobatan ingin melihat Allah. Pemirsa, ini saya tertarik dengan kalimat Buya bahwa mengapa kita tidak pernah mengakui kebaikan orang lain? Karena hati kita terhijab oleh rasa ketidaksukaan. Ini menarik untuk kita bedah setelah yang satu ini. Kita kembali ke Kang Afkar. Ya, terima kasih. Beberapa teman pernah bercerita kepada saya bahwa saya punya Pak terjemahan buku Melihat Allah ini di luar sana katanya. Tapi ketika saya baca bukan malah paham tentang isinya. Jadi tambah bingung untuk memahami apa yang ada di buku itu. Tapi saya jamin saya bilang ketika buku ini dibaca, saya yakin pemahaman itu akan lebih simpel dan sederhana dan kemudian langsung masuk ke rasa. Dan ketika itu dibuktikan benar adanya bahwa buku ini menampilkan sesuatu bahasa yang simpel, sederhana, kemudian masuk ke rasa kita. Saya kira akan lebih leluasa kalau kemudian saat ini kita akan masuk ke forum dialog untuk lebih memperluas bagaimana isi buku ini. Dan pertanyaan bisa di-address langsung ke Buya Syakur atau juga ke Pak Adi Rustandi. Saya tadi sudah janji sama Pak Dr. Ahsan, beliau juga merupakan dosen dari IAIN, hari ini hadir di sini, katanya ingin ya katakanlah bertanya untuk berdiskusi tentang buku ini. Mana Pak Dr. Ahsan? Silahkan berdiri Pak Dokter. Ini sama-sama dosen kita adu saja. Saya bukan dosen nggak ikut-ikut nih. Silahkan Pak Dr. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin dan seluruh yang hadir di sini. Ada yang perlu sebagai kajian. Ini di dalam halaman 64. 64 itu berbicara tentang etika berbincang dengan Tuhan. Etika berbincang dengan Tuhan ini lebih mengarahkan kepada kita bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berdoa, bagaimana juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di garis bawahi di bawahnya ini ada kata-kata Tuhan berkata, wahai hambaku, jangan engkau tentukan apa kebutuhanmu, tetapi sembunyikanlah dan berkatalah, lihatlah aku wahai Tuhanku, aku ini pendosa. Kemudian pada halaman ke bawahnya ini tentang masalah ego. Ego itu digambarkan al-ana. Al-ana itu adalah pribadi atau diri saya sendiri. Ini apa kaitannya ketika kita melihat Tuhan atau bagaimana ketika kita melihat Tuhan kemudian digambarkan dengan diri kita dengan al-ana. Wujud al-ana pada diri kita ini yang seperti apa? Yang nantinya akan menjadi kita bisa melihat Allah. Dan juga pada catatan berikutnya ini agak ke belakang sedikit. Tadi halaman ujian ini tentang masalah ujian. Ujian ini di dalam Al-Quran ini ada kita temukan beberapa kata. Ada yang namanya ibatala, ya batali ibtilan wala nabluwanakum bisya'ibnal khafi wal ju. Kemudian wal fitnatu juga mungkin ujian juga. Kemudian juga ada dengan ketika kita di dalam madrasah. Kalau di madrasah ini ketika kita akan akhir tahun,
itu ada namanya imtihan. Padahal imtihan ini juga artinya ujian. Dan juga ada yang namanya ibtila, imtihan, fitnah. Lah ini konotasinya ketika diterapkan dalam bagaimana kita melihat Tuhan ini yang seperti apa, mohon kajian dan arahan daripada Buya Sakur. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini persoalannya, saya tidak menyalahkan orang berdoa ya, tapi caranya yang tidak etis itu kadang-kadang. Saya melihat sehari-hari itu bukan orang berdoa, orang lagi nyuruh Tuhan. Ya, suruh bunuh orang, suruh ngancurin orang, ya, orang yang menjahati kamu lapor kepada Tuhan kamu dan kamu suruh Tuhanmu suruh membunuhnya. Pantas kita tuh. Ini bukan katanya, ini di kitab Dalailul Khairat. Namanya hizib itu. Hizib Nasor. Hizib itu ramuan doa yang dibuat oleh para wali. Itu oleh Abul Hasan Asyadzuli yang bunyi Allahumma syattid syamlahum wa badid jam'ahum, bukan begitu ya? Hancurkanlah perkumpulan mereka, binasakanlah persatuan mereka. Masa Tuhanmu disuruh menghancurkan mereka? Kamu pantas nggak nyuruh saya, suruh mukulin santri saya? Buya, tuh pukulin santrimu. Gitu. Ini tahu diri dong, kamu ini siapa? Kita dalam bahasa Indonesia saja, kita minta sama atasan. Datang dari ngetuk pintu aja pelan-pelan, tuk tuk tuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam, masuk. Ada apa? Mohon izin Pak. Bayangkan dengan manusia saya mohon izin. Iya, mohon maaf saya mengganggu. Ada apa? Apabila Bapak berkenan, saya punya tujuan begini, mohon dukungannya. Kan seperti itu. Bukan bertolak, Pak, tolong tuh, membantu digebukin semua tuh. Ada lagi yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun ini panennya bagus, ya. Mudah-mudahan orang yang pada utang pada bayar, ya. Mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan kirim duit, ya. Sampai bulan mudah-mudahan. Malaikat nanya, kamu mau apa sih? Pengen naik haji. Tinggal bilang aja kepada Tuhan, Tuhan aku mau naik haji, selesai. Itu namanya ngatur, bukan berdoa. Jadi supaya dia bisa naik haji, Tuhan suruh menjadikan padinya. Tuhan suruh menagihkan utang orang. Tuhan suruh menyuruh anaknya kirim duit. Nah ini kan hal yang tidak layak. Kemudian yang kedua, Tuhan itu sangat sibuk sekali. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Tuhan sibuk ngurusin makhluk sealam dunia, bukan kamu saja. Jadi makanya kalau berdoa kepada Tuhan to the point dong. Ya Allah, aku pengen dapat jodoh. Seperti apa Neng? Ya Allah, yang penting laki-laki, selesai. Betul gak? Tapi kalau yang ganteng, yang kaya, yang sayang, yang soleh, nggak ada. Nggak ada laki-laki sempurna itu. Kalau pinter biasanya orangnya jelek. Kalau kaya biasanya tua. Ya iya. Itu nggak ada yang sempurna. Yang penting laki-laki. Sudah to the point. Jangan ngatur bagaimana caranya. Jangan ngatur harus sekarang. Serahkan Allah yang menentukan waktunya kapan. Bagaimana caranya, urusannya Allah. Yang penting aku minta. Silakan kita baca di Al-Quran bagaimana para nabi, para rasul berdoa. Paling-paling Rabbana atina ini hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya kan begitu?
Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. To the point semua juga. Nah, sejak kapan doa sampai setengah jam gak selesai-selesai? Allahumma sampai doa kunut dibaca, akasa dibaca, nur buat dibaca. Setengah jam sampai amin aminnya capek. Amin 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 amin. Nggak turun-turun juga. Nah itu. Jadi itu seperti itu. Jadi berdoalah kepada Allah to the point, singkat, jangan ngatur, serahkan kepadanya sampai kepada terakhir. Tidak perlu engkau sebutkan lagi apa yang kau inginkan. Syekh Abdul Hasan Asyadzuli, atau kita cerita aja lah, santri saya nanya Pak Adi, Buya ngajak orang berdoa, tapi saya nggak pernah lihat Buya berdoa sama Tuhan. Assalamualaikum, berangkat aja pulang, udah nggak ada doa lagi. Saya bilang, saya minta doa apanya? Allah udah tahu semua kok. Kalau saya masih menyatakan meminta Allah sesuatu, berarti saya menduga Allah tidak tahu kebutuhan saya. Allah lebih tahu kebutuhan saya daripada saya sendiri kok. Jadi bagi saya yang penting adalah saya melaksanakan tugas. Apa saya laksanakan, perintah yang saya lakukan, larangannya saya tinggalkan, itu saja. Nanti apa kebutuhan saya sudah Allah tahu. Allah tahu kok saya punya butuh untuk bikin pondok, untuk bikin asrama. Allah tahu kok, kenapa minta tahu. Yang penting kita buktikan aja. Itu. Jadi itu yang penting. Artinya kita yang penting menghadap Allah itu, artinya kita serahkan seluruhnya, berikan Tuhan sebagai Tuhan. Kita hanya menyampaikan keluhan, silakan mangga. Aku lagi butuh duit, sudah selesai. Bagaimana caranya? Nggak usah harus ini baru utang, ini seharusnya jadi ya mobilnya suruh laku dijual, rentalnya supaya laris dan sebagainya. Nah kemudian itu the point. Kemudian yang ke tentang ego al-ana. Ego, tentang ego al-ana. Oh iya, jadi itu sebetulnya itu adalah teori dari psikoanalisis yang diajukan oleh Sigmund Freud. Ya. Bekerja sama tadinya berkongsi dengan Alfred Adler, tetapi di tengah perjalanan kedua sarjana psikologi itu terpaksa berpisah karena Sigmund Freud tetap bersikukuh bahwa seks adalah faktor penentu yang menentukan tindak tanduk manusia itu adalah karena dorongan seksual. Alfred Adler akhirnya berpisah dan dia membuat satu madrasah sendiri, skolastik sendiri, ya. Dan buku pertama yang dikarang itu The Science of Living. Ya. Dalam teori Sigmund Freud, dalam psikoanalisis itu bahwa di dalam diri manusia ada unsur-unsur tiga, yaitu namanya ada id, ada ego dan ada superego. Dalam bahasa Arabnya id itu al-huwa. Kalau ego itu al-ana. Kalau superego itu al-anal a'la. Bagaimana dia bekerja? Itu adalah bahwa diri manusia ini menurut Sigmund Freud tidak jauh dari teori Islam juga sih. Ada dua insting yang dimasukkan dalam tubuh manusia ini. Ada insting of survive dan ada insting of destruction. Insting menghancurkan dan insting merawat kehidupan. Jadi manusia juga merusak juga. Manusia juga ingin bertahan hidup juga. Nah, makanya disitulah dua keinginan antara id yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, ego yang ingin mementingkan kepentingan sendiri, itu selalu dalam pertempuran. Dalam pertempuran itulah terjadi bahwa setiap kita punya keinginan itu selalu muncul antinya yang menghalanginya. Kita berbuat baik ada yang menghalanginya, berbuat jahat juga ada yang menghalanginya, kemudian selalu beradu. Ya, kita mau sodakoh, tidak mulus kok. Ada yang mengganggu juga. Ngapain ngasih 2 juta kok banyak banget? Gitu ngomongnya tuh.
2 juta kan 4 kintal ya. Orang sini kan pakai gabasnya. Nyumbang mah nggak usah banyak-banyak. Iya kan? Ketika kita akan melacur juga sama. Kita ada yang negur juga, jangan, ini penyakit AIDS loh. Gitu. Terdengar nggak? Terdengar nggak dalam perasaanmu? Bergetar nggak lututmu? Berdebar nggak dadamu? Meremang nggak bulu romamu? Kenapa kau paksakan? Itu persoalannya. Nah makanya ketika pertemuan itu semuanya, ini super ego inilah yang akan bisa menentukan mendukung mana. Nah kadang-kadang super egonya itu dalam keadaan karena saking serunya pertempuran itu terjadi ya berlama-lama, apakah dalam hal apa saja ya berlama-lama akhirnya terjadi perang dalam negeri namanya civil war ya. Dalam satu negara perang antar dua suku, antara dua kekuatan politik, perang saudara. Berlama-lama kan hancur-hancur semuanya. Maka segera kalau sudah keadaan seperti itu, segera minta bantuan kepada negara superpower untuk melakukan intervensi, mendukung salah satu faksi yang bertengkar ini. Itu panggil Amerika atau Cina atau Rusia, tolong bantu kami damaikan kembali. Nah ditekan salah satu fraksinya itu supaya dikalahkan, baru terjadilah perdamaian semacam itu. Nah makanya kita kembali siapa itu ya, bisa psikiater, bisa psikolog, bisa ulama, bisa siapa saja, yang penting ada pihak lain yang melakukan intervensi. Nah kita sebagai orang Islam kembali kita punya Tuhan. Nah kalau dalam pertempuran kita sudah kalah, jangan malu, jangan segan, panggillah Tuhanmu. Ya Tuhan tolonglah aku gitu. Allahumma ansurni, Allah tolonglah aku. Macam itu. Jadi inilah kira-kira yang saya maksudkan bahwa itu semuanya teori ini juga sinkron dengan agama Mazdak yang ada di Persia, bahwa Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan, semuanya dalam perseteruan. Ketika seimbang, kehidupan berlanjut. Ketika salah satunya kalah, berarti kiamat. Jadi artinya bahwa kejahatan juga masih ada, supaya kehidupan berlanjut. Kalau sudah nggak ada, kiamat sudah selesai. Jadi kejahatan juga perlu dipelihara, kebaikan juga perlu dipelihara. Maka Tuhan juga bikin malaikat, Tuhan juga bikin iblis enggak? Iblis bikinnya siapa? Untuk apa dibikin? Supaya bertempur. Di situ terjadi lakon demikian. Nah itulah makanya kemudian yang ketiga ini bala, fitnah, mihnah, musibah. Kalau bala dijawabnya dengan sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kalau kita diuji dengan sabar, dengan bala, itu kita jawabnya dengan sabar. Nah, kalau fitnah ini dijawabnya dengan kecerdasan dan kesadaran yang tinggi. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, jadi fitnah itu terjadi adalah untuk menguji kecerdasan kita. Nah kemudian mihnah atau imtihan itu juga ujian juga. Ini dalam rangka mihnah itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pangkat kita. Makanya imtihan itu ujian untuk naik pangkat. Jadi makanya harus dengan keilmuan di sini jawabannya. Adapun namanya musibah, kalau musibah jawabannya kita berserah diri kepada Allah. Wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kira-kira. Makasih. Iya.
Menarik sekali pemirsa kajian dengan bagaimana etika berbincang dengan Tuhan. Buya Syakur sering mengatakan pemirsa, kalau berbincang dengan Tuhan jangan pernah menyampaikan catatan-catatan pahala. Tunjukkan catatan-catatan dosa kita. Itulah yang pernah diucapkan oleh para waliullah dulu. Jika sujudku padamu berharap surga, maka tutup pintu surga itu untukku. Jika sujudku takut karena api neraka, bakarlah tubuhku dengan apinya. Namun jika sujudku hanya engkau semata, jangan kau palingkan, karena aku rindu keindahanmu, rindu keindahanmu. Ini artinya jawaban beretika. Lalu bergeser ke bawah, bagaimana mengatakan orang berdoa pemirsa. Dalam diksi bahasa Indonesia itu ada kalimat perintah, menyuruh, ada kalimat meminta, isinya sama saja menyuruh, ada kalimat memohon, juga itu menyuruh, dan terakhir minta bantuan, juga menyuruh. Dalam hal ini hanya Buya Syakur yang tahu. Jika seseorang meminta kepada Tuhan, relevan dengan mintalah kepadaku, insya Allah semua doa-doamu akan kukabulkan. Itu kata Tuhan. Artinya meminta. Dalam hal ini tentu berbeda. Tingkatannya seperti apa? Kalau Buya Syakur tingkatannya sudah lewat dari syariat. Kalau kita masih berkutat kepada syariat, bolehlah pakai kata meminta, ya Allah ya Rob ringankan beban hidupku, itu boleh. Tapi kalau doa-doa para nabi itu tingkatannya berbeda. Jangan punya pikiran adik-adikku yang masih sekolah SMP, kata Buya berdoa yang to the point aja. Janganlah, kita masih syariat. Jadi tetap harus ada kata pengantar, tembusan dan seterusnya. Ya Allah ya Rob, dengan istighfar, dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi, baru meminta hajat yang kita inginkan. Itu untuk tingkat syariat. Tetapi ketika tingkatan lebih tinggi lagi, tentu kajiannya bersama Buya malam ini ada di kitab Melihat Allah. Itu saja catatan dengan malam ini pemirsa. Ya, terima kasih Pak Tarto penjelasan yang begitu melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Buya Syakur untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahsan, salah satu dosen dari Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Dan kita masih akan teruskan dialog kita. Sekali lagi dialog ini bisa langsung disampaikan ke Buya Syakur atau juga ke dosen kita Bapak Adi Rustandi. Beliau merupakan dosen dari Universitas Pasundan Bandung. Kini kita beralih ke virtual, dan di virtual sudah ada yang raise hand dari tadi. Tertulis ada waiting di sana ya. Oke, untuk Ustadz waiting dipersilahkan. Ada yang raise hand tadi? Silakan. Oh, enggak ada. Baik, kalau begitu kita kembali lagi ke ruangan ini. Saya kira ini cukup membuat perhatian buat kita semuanya untuk meneruskan dialog kita pada malam hari ini. Silakan. Sebelum kita nanti masuk pada pembacaan Gelombang Cinta. Silakan. Yang berkaitan dengan buku ini atau juga berkaitan dengan kajian tadi. Oh, enggak, itu dari Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu untuk menyebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Wahyuni. Saya izin bertanya kepada Buya, dalam mengarang buku Melihat Allah ini, alasan apa yang paling kuat Buya sehingga membuat buku Melihat Allah dan dipersembahkan kepada siapa? Terus bagaimana Buya apakah bisa mengubah orang lain dengan tulisan karya Buya Melihat Allah tersebut? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya bahwa sebetulnya tidak berawal saya niat ngarang kitab Melihat Allah, tapi dari kajian rutin bulan puasa namanya Ra'aitullah. Cuman di situ kan kalimatnya kan singkat-singkat, sinyal-sinyal. Nah, di situ saya uraikan lalu diterjemahkan menjadi suatu buku. Nah, semangat itu sesungguhnya bagi saya adalah untuk menyampaikan bahwa saya dalam berketuhanan ini itu
saya tidak menggunakan dalil-dalil dan bukti-bukti. Indikator-indikator secara logika bisa memastikan kebenaran. Saya bisa mengatakan bahwa di situ ada api karena saya melihat ada asap. Sudah dipastikan secara logika tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jadi kita bisa meyakini bahwa api pasti ada karena kita melihat asap, sekalipun kita tidak melihat langsung apinya, tapi itu sudah meyakinkan. Itu sekalipun masuk dalam circumstances evidence, bukan direct evidence, tapi itu sudah masuk dalam logika secara dipastikan kebenarannya. Itu yang saya maksudkan. Tetapi nyatanya baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Musa, para nabi yang lain, mereka sudah yakin Tuhan itu ada dan mereka yakin, tapi mereka tetap masih ingin meminta bukti yang langsung. Nabi Ibrahim juga bertanya, kaifa tuhyil mauta? Wahai Tuhanku, bagaimana caranya engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Aku ingin melihat. Dan Tuhan mengatakan, awalam tu'min bi, apakah engkau belum percaya? Qala bala baliyat ma'inna qalbi, aku percaya. Tapi aku ingin mendapat ketenangan hati, pengen melihat langsung. Akhirnya kan disuruh-suruh ngambil 4 ekor burung kan, potong-potong ditaruh di gunung lalu dipanggil kun fayakun lalu hidup lagi. Nah itu. Nabi Musa juga sama, ingin melihat Tuhan langsung. Rabbi arini jahratan. Ya Allah Tuhan, muncullah, aku ingin melihatmu sebagainya. Ya, sampai disuruh oleh Tuhan suruh melihat gunung. Apabila gunung itu tetap tidak berubah, kamu juga bisa melihat. Tapi ketika Tuhan menampilkan kekuasaannya, gunung itu meledak dan Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu ana awwalul mu'minin dan sebagainya. Itu kan cerita. Nah, saya juga sama, pengen melihat langsung. Iya, tapi pada akhirnya juga saya menyadari keterbatasan mata saya. Tetapi saya ketika meyakini Tuhan itu sudah tidak dengan pakai logika tapi pakai rasa. Kalau logika perlukan bukti. Ya. Begini. Saya merasakan Tuhan itu ada. Bukan membuktikan Tuhan itu ada. Kalau Anda buktikan Tuhan, nanti di akhirat ditanya setelah tidak ada langit, tidak ada bumi, kamu masih yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Kamu akan melongo karena tidak melihat bukti, nggak ada buktinya. Tapi ketika saya ditanya oleh malaikat, Syekh Abdul Syakur, kamu masih percaya Tuhan ada? Iya percaya. Mana buktinya? Wahai malaikat, aku yang merasakannya kok. Selesai. Gitu kira-kira. Makasih. Ya, boleh menambahkan? Silakan. Apa yang barusan Buya sampaikan itu ada di buku ini, ada di halaman 41. Dan itu adalah tentang keimanan menurut saya, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan bukan soal jarak, akan tetapi soal rasa. Bukankah jarak kita dan Tuhan tidaklah jauh dan tidak ada yang lebih dekat lagi? Jadi rasa kita yang menyadari kedekatan dengan Tuhan itu ada di buku ini ya. Jadi segera miliki ya Bapak Ibu. Iya, jadi saya tambahkan lagi, karena saking dekatnya sampai nggak kelihatan. Ini apa namanya? HP. Saya dekatin, kelihatan. Saya tempel di mata Anda, kelihatan nggak? Semakin dekatnya, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi, saking dekatnya malah nggak bisa dilihat karena dekatnya itu. Kemudian nurun ala nurin, yahdilali nurihi man yasha. Semakin terang, semakin jelas. Ruangan ini gelap gulita, dikasih lampu kelihatan semuanya. Makin terang makin jelas. Semakin terang, semakin nggak kelihatan. Dari sini Gunung Ciremai, pagi hari Anda lihat Gunung Ciremai jelas, betul nggak? Sore hari kelihatan jelas nggak?
di siang hari ketika terang benderang, nggak ada megang, nggak ada awan, jam 12 siang matahari di tengah, terang benderang, kelihatan nggak? Enggak. Malah cahaya bisa menutupi kita. Bukan menerang, karena berlebihan cahaya luar biasa, malah kita tidak bisa melihat, bahkan sampai matamu juga bisa menjadi buta. Terima kasih. Iya. Melihat Tuhan hanya dengan rasa dan tidak perlu bermain logika. Kalau kita bermain logika, ceritanya berarti kita hidup di dunia-dunia saja. Tetapi kalau kita bermain rasa, itu hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Jadi kalau ditanya, siapakah Tuhanmu? Kebalik. Kalau ditanya ada di mana Tuhanmu? Ada di hati. Seperti apa Tuhanmu? Hanya aku yang merasakan. Kira-kira itulah jawabannya, pemirsa. Kita kembali ke Kang Afgan. Luar biasa. Kita sebenarnya ingin sekali lebih banyak waktu untuk berdialog dan terus membedah buku ini. Tadi Buya memberi syarat kepada saya bahwa waktunya boleh ditambah lebih begitu. Tapi saya kira bagi teman-teman yang di sini atau sobat Wawima yang hadir di ruangan ini sudah cukup jelas apa yang tadi disampaikan Buya Syakur berkaitan begini. Nah, untuk lebih jelasnya saya kira ada di buku ini. Semuanya komplit. Insya Allah akan lebih mudah dan lebih simpel untuk memahami, melihat Allah itu tadi. Baik, saya kira untuk selanjutnya Pak Tato kita langsung pada sesi yang terakhir, yakni sesi pembacaan Gelombang Cinta. Dan sang pembacanya ada di samping saya. Beliau adalah, saya manggilnya kalau Bapak nggak pantes gitu ya. Manggil juga gimana gitu. Manggil Akang sajalah gitu. Akang Adi Rustandi. Ridho ya saya panggil Akang. Mangga, insya Allah. Ini beliau merupakan penulis, juga dosen. Dan beliau banyak sekali karya-karya beliau yang sudah diterbitkan secara nasional melalui Irama Widya, dan beliau sangat produktif sekali menulis fiksi, novel, cerpen, puisi, skenario, sitkom, betul kan? Ada sitkom komedi kan? Berarti pernah bintangi sinetron ini. Kemudian juga penulis lagu, menulis non-fiksi, bahan ajar matrikulasi bahasa Indonesia. Ini sama dengan Pak Tato juga seperti itu. Dan beliau banyak sekali pengalamannya. Pernah yang paling lama beliau ini pernah menjadi guru madrasah ibtidaiyah, guru akidah akhlak. Masih pegang kelasnya semuanya. Oh gitu ya, semuanya. Ya. Kemudian guru SD juga pernah, guru SMP pernah, dosen, salah satunya di ITENAS juga pernah, kemudian dosen di Politeknik Al-Islam Bandung, dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, dosen Universitas Pasundan Bandung, juga di beberapa juri, ada juri Festival Literasi Sekolah tingkat nasional, kemudian juri Duta Baca Anak Jawa Barat, kemudian juri Duta Perpustakaan Jawa Barat, dan juga juri Duta Baca Jawa Barat, dan juri kepenulisan Sister Lillah. Saya nggak paham tuh. Sister Lila. Prestasinya luar biasa. Beliau merupakan guru berprestasi sebagai finalis. Kemudian juara 2 LKTI guru. Saya nggak tahu juga LKTI itu apa tuh. Lomba karya tulis ilmiah. Oh, luar biasa. Kemudian juara 2 menulis ide cerita di penerbit Pastel Books, luar biasa. Dan pendidikan beliau SD Negeri Batu Nunggal 1 Bandung, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 48 Bandung, SMA Taman Siswa Bandung, S1 FKIP Universitas Pasundan, dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kini kita simak Akang Adi Rustandi dalam Dibayar Kontan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayar kontan. Sebaiknya engkau berbaik sangka kepada semua orang, seolah mereka baik-baik saja. Tetapi engkau harus punya keyakinan yang teguh bahwa tidak semua orang itu baik-baik saja. Ketika engkau membenci seseorang, entah apapun sebabnya, nanti apapun yang dilakukan akan menyebabkan engkau terganggu, lalu berubah menjadi sesuatu yang dapat membuat hatimu gelisah. Sekalipun sebenarnya
apa yang dilakukan itu hal yang biasa saja. Mengapa terjadi demikian? Karena otakmu menafsirkan semua perbuatan orang yang tidak engkau sukai itu dengan penafsiran yang negatif, sesuai dengan situasi dan kondisi hatimu ketika itu. Siapapun yang dirundung depresi, bisa juga engkau sendiri. Tidak selalu orang itu dalam keadaan sedih hati atau sedang sengsara. Tetapi bisa jadi perundungan depresi itu disebabkan karena sikap penolakan terhadap pemikiran-pemikiran dan perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Silakan engkau gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk berpikir dan merenung. Tapi nanti ketika sudah datang waktunya, engkau harus bekerja. Segeralah berhenti berpikir dan mulailah bekerja dengan sungguh-sungguh. Perlu juga agaknya engkau renungi, wahai kekasihku, bahwa orang yang dapat bertahan di dunia ini bukan orang yang kuat atau orang yang cerdas, melainkan orang yang responsif terhadap perubahan-perubahan. Ketika engkau sudah mampu mencintai dirimu, wahai kekasihku, dan percaya dirimu semakin meningkat, maka nanti dapat engkau perhatikan kemiripan-kemiripanmu dengan orang lain semakin berkurang. Hal inilah yang nanti akan dapat membuatmu mampu berkreasi di tengah masyarakatmu. Kemampuanmu untuk berkreasi dan berinovasi sangat berkaitan dengan sebesar apa kadar cinta terhadap dirimu sendiri. Dan kepribadian yang engkau miliki berbeda dengan kepribadian orang lain. Kemudian lagi, wahai kekasihku, semakin besar beban hidup yang engkau pikul di atas pundakmu, akan membuat kepribadianmu semakin kokoh. Engkau tidak lagi memberikan kepercayaan kepada orang lain, melainkan engkau akan bergantung atas dirimu sendiri. Tidak usah bersedih hati berlebihan ketika engkau menghadapi kegagalan. Tanpa menghadapi kegagalan dalam kehidupan akan membuat dirimu tertipu berlama-lama. Kegagalan memang rasanya pahit, tetapi ada kejujuran. Ada satu jenis gangguan kejiwaan yang disebut dengan existential anxiety, yaitu munculnya perasaan dalam diri seseorang berupa keraguan dan kebimbangan terhadap makna kehidupan dan makna kehadiran dirinya dan segala apa yang pernah diketahui selama hidupnya. Perasaan seperti ini mendorong seseorang mengalami depresi berat sehingga kehilangan kemampuan sama sekali untuk menikmati kehidupan. Yang penting kekasihku, wahai kekasihku, apabila engkau tidak punya keberanian untuk berpetualang dalam kehidupan ini, engkau tidak akan dapat menggapai apapun dalam kehidupan ini. Ketika ada peluang dan kesempatan terlintas, juga diperlukan keberanian petualangan untuk menangkapnya. Tetapi, walau bagaimanapun, selagi engkau meyakini harga dirimu sendiri, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu membuat dirimu merasa tidak berharga. Hanya satu yang layak untuk menjadi perbandingan dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri di masa yang lalu dengan dirimu sendiri di masa sekarang. Keberhasilan hidup itu, wahai kekasihku, bermula dari keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Keputusan yang tepat dan benar berdasarkan pengalaman-pengalaman.
pengalaman-pengalaman diperoleh dari kegagalan-kegagalan. Aku yakin seyakin-yakinnya, wahai kekasihku, keinginanmu untuk selalu bersamaku, bukan karena kebaikan-kebaikanku kepadamu, melainkan karena ketulusan hatimu dan kejernihan nuranimu. Sebenarnya, rumus keberhasilan hidup ini tidak lain adalah ketika engkau dapat menjalani kehidupanmu sesuai dengan pola yang engkau ingini sendiri. Yang dapat membedakan orang yang punya percaya diri yang kokoh adalah terlihat dengan jelas, bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Sebagai pendengar yang budiman, selalu tersenyum, kemudian bisa berpura-pura paham dan mengerti. Aku sangat mengerti, engkau perempuan yang tangkas, gesit, dan terampil. Setiap pekerjaan yang engkau lakukan selalu dapat engkau selesaikan dengan cepat. Tetapi kendati pun demikian, wahai kekasihku, orang lain tidak akan bertanya berapa lama pekerjaan yang engkau lakukan itu memakan waktu, melainkan yang dilihat adalah kualitas hasil kerjamu. Engkau datang dengan wajah sumringah, kegembiraan terlukis di wajahmu. Engkau katakan mendapatkan sesuatu secara kebetulan, tidak pernah diduga. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada kebetulan. Mungkin dulu engkau pernah berdoa kepada Tuhanmu, namun engkau sudah lupa. Tetapi Tuhanmu tidak pernah lupa, lalu Dia mengabulkan doamu. Pada suatu ketika engkau datang kepadaku dengan wajah yang muram. Kesedihan tergambar di raut mukamu. Sepertinya engkau sudah putus asa terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Seketika itu pula aku nasihatkan kepadamu bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk biasa. Dapat engkau ganti dengan makhluk-makhluk yang baru, yang lebih baik. Ketika engkau sedang mengalami psychological breakdown, segera engkau kupeluk dan kubelai. Kuberikan segala kemesraanku. Karena engkau ketika sedang dalam kondisi seperti itu, tidak sedang memerlukan nasihat dan petua. Kehidupan ini tidak pernah memberikan pelajaran secara gratis atau cuma-cuma. Pada saat engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau baru saja mendapat pelajaran dari kehidupan ini, berarti engkau telah melunasi semua kwitansi. Tidak perlu aku merasa bangga dengan masa laluku. Juga engkau tidak perlu merasa bangga dengan masa lalumu, karena itu tidak menjamin masa depan kita. Undang-undang kehidupan ini selalu berubah terus-menerus. Buktikan saja dengan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama tanpa pandang bulu, sampai kita layak disebut orang-orang yang saleh. Tidak usah buang-buang waktu meminta pengakuan dari siapapun. Terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkari dirimu, wahai kekasihku, yang sangat diperlukan adalah keinginan kuatmu untuk berbuat. Keputusanmu untuk melakukan perubahan dan membuat langkah baru adalah sangat tergantung dengan keinginanmu yang sungguh-sungguh untuk merubah kehidupanmu dan mulai dengan langkah baru. Orang-orang yang berjiwa besar selalu memaafkan segala kesalahan orang adalah orang-orang yang hatinya paling bahagia. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti makna kehidupan, sehingga mereka tidak pusing memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Boleh jadi yang menjadi biangkeladi munculnya berbagai kesulitan engkau bersama orang lain adalah mungkin berawal dari intonasi dan getaran suaramu. Sebetulnya engkau hanya berdiskusi biasa dengan mereka, tetapi gara-gara intonasimu sehingga terjadi penyelewengan makna pembicaraanmu, sehingga diduga pendapatmu berseberangan dengan mereka. Engkau bukan teman biasa,
wahai kekasihku. Tetapi sebagai teman istimewa, kita bisa terbawa, kita bisa tertawa terbahak-bahak hanya karena melihat sesuatu, sementara orang lain yang hanya bertanya di mana lucunya. Engkau berhasil dalam kehidupanmu melalui kerja keras, banting tulang, dan peras keringat. Aku berhasil dalam hidupku karena sering ditipu teman, dijahati kawan, dipersekusi atasan. Bentukku sekarang adalah hasil dari tampaan pandai besi yang terus dipukuli berkali-kali sehingga aku menjadi senjata yang sangat tajam. Sehingga pada langkah terakhir aku hanya dapat mengadu kepada Tuhanku. Setelah engkau sepakat menentukan kapan aku datang melamarmu secara resmi kepada bapakmu, tiba-tiba engkau membatalkan karena keadaan yang kacau balau. Ibu dan bapakmu dalam pertengkaran dan berujung sampai ke pengadilan agama untuk urusan perceraian. Setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, akhirnya aku dipanggil bapakmu. Dia minta segera menikah saja. Pesta nanti lain waktu. Yang penting sah dan halal. Lalu aku setujui tanpa bantahan sedikit pun terhadap usul bapakmu. Tepat pukul 22 malam Selasa, dia hadiri Bapak Naib, 2 orang saksi tetangga rumah, dan engkau hadir tanpa riasan apapun, memakai baju biasa. Setelah semuanya siap, bapakmu mengatakan kepadaku, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya bernama Daisy untuk dirimu dengan mas kawin 10 juta rupiah dibayar kontan. Lalu ku jawab spontan, saya terima nikahnya dan kawinnya anak perempuan bapak bernama Daisy untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Alhamdulillah. Serentak diucapkan bersama-sama, lalu mereka bertepuk tangan. Sedang engkau duduk bersimpu di samping bapakmu dengan muka menunduk dan air mata menetes deras. Indramayu, 29 Oktober 2023. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Iya, menarik sekali pemirsa, gelombang cinta malam ini dibayar kontan. Ini seorang pria menikahi wanita dibayar kontan di depan saksi dan wali dan penghulu. Dengan uangnya 10 juta rupiah. Apakah masih ada orang pernikahan dibayar utang? Wah, repot. Untungnya kontan. Dan ini judul puisi malam ini. Isinya singkat aja pemirsa. Ada banyak kegagalan-kegagalan menjadikan diri kita semakin dewasa dan tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Kehidupan ini tidak pernah memberikan pelajaran secara gratis atau cuma-cuma. Biasanya selalu ada kejadian-kejadian yang menimpa. Terus setelah mendapat pelajaran berarti engkau telah melunasi semua kwitansi masalahnya. Berjiwa besar selalu melakukan segala kesalahan orang dan ujung-ujungnya pernikahan dibayar kontan 10 juta rupiah mas kawinnya. Itu sekilas Kang Afkar. Ya, luar biasa. Puisi atau gelombang kita malam hari ini sudah dibacakan oleh Mas Adi Rustandi atau Kang Adi Rustandi dan sangat bisa kita pahami bagaimana beliau menyampaikan atau membacakan gelombang cinta malam hari ini. Kita di sesi ini sesi closing statement. Namun kemudian juga di closing statement ini boleh kemudian untuk Kang Adi Rustandi menyampaikan apa yang dirasakan atau feel dari gelombang cinta malam hari ini. Dan oleh karena itu saya persilahkan yang pertama untuk closing statement disampaikan oleh Kang Adi Rustandi. Silakan Kang Adi. Pada pertemuan ini saya mencatat satu kalimat, tetaplah menjadi teladan dalam kebaikan. Terima kasih. Luar biasa, sungguh singkat tapi juga luar biasa maknanya. Kemudian closing statement yang berikutnya disampaikan oleh Pak Tato. Silakan Pak Tato. Terima kasih Kang Afkar, izin Bu ya. Pemirsa Wamima TV dimanapun berada dan Bapak Ibu pemirsa di studio, sedikit saya akan mengungkap tentang cerita pahitnya kehidupan. Ada seorang ajengan, sebut saja ustadz atau kiai atau orang pintar, kedatangan tamu yang banyak mendapat masalah. Biasanya tuh suka minta-minta. Lalu ajengan tadi nanya,
Masalahnya apa Pak? Saya banyak masalah Pak Kiai, utang belum lunas, rabi jaluk pegat, perusahaan bangkrut, sawah semua. Wah sudah, diam di situ. Ulama tadi masuk ke kamar Kang Afkar, bawa 1 gelas air putih pemirsa, lalu 1 bungkus jamu digunting, dibuka, diaduk. Silakan Pak diminum. Setelah diminum ditanya bagaimana rasanya. Waduh, pahit sekali. Itulah kehidupan. Yuk kita keluar. Diajak oleh Kiai Kang Afkar. Keluar pintu samping, di depannya ada balong. Persis seperti di sini. Ada balongnya gitu. Lalu sang ajangan tadi ambil gayung. Coba diminum. Oh seger. Saya buktikan. 1 bungkus jamu tadi Kang Afkar dibuka juga, ditaburkan ke balong tadi, diaduk juga balong itu. Silakan Mas, diciduk lagi, diciduk lagi. Waduh, seger Pak Kiai. Itulah kehidupan. Mengapa jamu tadi terasa pahit? Karena pahitnya kehidupan sebuah jamu itu tergantung wadah di mana kita menerimanya. Jadi apabila kita menerima dengan keluasan lapang hati yang lega, seperti danau atau balong di depan ini. Tapi kalau Bapak memaksakan semua persoalan seperti dalam gelas tadi, seumur-umur Bapak merasakan pahitnya kehidupan, kerasnya kehidupan. Tetapi kalau di balong semua lega. Malam ini mari kita legakan pikiran, karena di tangan kita, hidup kita, doa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sama-sama kita melihat Allah. Itu saja, mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk closing statement yang sudah disampaikan oleh Pak Tato. Berikutnya closing statement yang paling terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, saya ingin menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang ada di tulisan Mubayar Kontan ini, Gelombang Cinta. Yang pertama saya baca aja dulu halaman kedua, bahwa tidak selalu orang depresi itu karena sedih hati atau sedang sengsara ya. Tetapi bisa jadi perundungan depresi itu disebabkan karena sikap penolakan terhadap pemikiran-pemikiran dan perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini depresi, tertekan, terkucilkan, terhinakan. Ini mungkin saya pernah mengalaminya semacam ini, sekalipun tidak persis. Tahun 69-70, Pak Tato udah lahir? Belum lahir ya. Saya sudah jadi asisten dosen di IAIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Syariah, filial Cirebon waktu itu, mengajar pengantar filsafat Yunani kuno, ya seputar tentang sofisme, ya Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, sampai pendiri filsafat Yunani Aristoteles, Socrates, dan Plato. Saya dari Kertasmaya, saya sudah mengajar filsafat di Kertasmaya. Kalau saya berbicara dengan mereka dengan bahasa Indonesia, ditinggal pergi. Orang ngerti, nggak paham. Jadi di Kertasmaya belum ada orang yang pandai berbahasa Indonesia. Saya yang udah ngajar filsafat Yunani, kayak apa tertekannya saya. Maka itulah sebabnya saya itu tidak pernah pulang. Udah percuma, nggak ada artinya. Saya tidak merasa tidak dihormati, karena waktu itu saya masih sombong juga sih. Iya, ini gimana sih orang ini? Sampai Lebaran pun pulang malam Lebaran, pulang ke rumah jam 9, jam 12 pulang ke babakan lagi. Udah nggak betah. Jadi ketika kita tidak nyambung, tidak sinkron, itu bukan depresi juga. Ya.
Begini, kalau Anda sedang sedih, sedang sengsara, sedang nggak enak lah pikirannya, cobalah Anda duduk bersama orang-orang yang bahagia. Anda ikut bahagia ketularan. Betul nggak? Kalau Anda ngomong sama orang lagi susah, Anda ikut susah kok. Iya, karena itu juga mewarnai. Itu satu pesan kemanusiaan, memilih. Jadi bagi saya solusinya ya mungkin merubah masyarakat susah ya. Minimal kitanya ya menerima kenyataan aja lah. Ya udah maksud begitu gimana sih? Ya, gimana? Kemudian yang kedua, halaman 4 saya bacakan. Ada satu jenis gangguan kejiwaan yang disebut dengan existential anxiety, yaitu munculnya perasaan dalam diri seseorang ya berupa gangguan keseimbangan terhadap makna kehidupan dan makna kehadiran dirinya ya, dan segala apa yang pernah diketahui selama hidupnya diragukan, ragu, bimbang, was-was ya, ini tidak bisa mengambil kepastian ya, gamang, ragu-ragu, nggak nyaman, itu seumur hidupnya ya. Perasaan seperti ini mendorong seseorang mengalami depresi berat sehingga kehilangan kemampuan sama sekali untuk menikmati kehidupan. Aneh. Ada seorang perempuan punya anak 4. Apa katanya? Di mana sih enaknya rumah tangga? Hanya kebagian gak enaknya aja. Jadi selama itu dia tidak menikmati kehidupan itu. Dan terlalu banyak di sekitar kita orang yang tidak menikmati kehidupan itu. Sawahnya 40 hektar. Anak-anaknya gak ada yang sekolah. Mulutnya gak pernah makan sate kambing. Kakinya gak pernah pakai sepatu. Ada. Hebat kan? Iya. Jadi itu namanya al-qalaq al-wujudi atau yang disebut dengan existential anxiety. Hati-hati itu. Kalau itu segera berkonsultasi aja lah. Masa hidup di dunia tidak pernah dinikmatinya kok. Boleh beli enaknya baik. Ya nggak ada enaknya. Gimana sih enaknya katanya. Kemudian halaman 6 ini juga sebenarnya rumus keberhasilan hidup ini tidak lain adalah ketika engkau dapat menjalani kehidupanmu sesuai dengan pola yang engkau ingini sendiri. Ternyata apa yang kau lakukan selama ini adalah bukan keinginanmu, keinginan orang lain, keinginan masyarakatmu, keinginan orang tuamu, keinginan keluargamu, keinginan atasanmu, keinginan istrimu. Kamu tidak punya keinginan, kamu hanya sebagai alat untuk seperti robot aja kok. Anda bukan manusia, Anda sebagai robot. Anda tidak menikmatinya kok. Iya. Hidupmu habis untuk mengejar-ngejar sanjungan dari orang lain. Betul? Iya. Begini. Silakan berbuat baik. Ya, sebanyak-banyaknya. Jangan buang waktu minta pengakuan dari orang lain kok. Udah selesai. Nikmati hidup ini sebentar kok. Ya. Wa ma amru saati illa kalamhil basar. Kehidupan dunia ini hanya sekejap mata kok. Ya, nikmati. Tolong jangan, ini kan Allah menciptakan kita ini dengan kesengajaan Tuhan supaya kita bersenang-senang. Ada bagiannya, ada jatahnya untuk senang-senang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Apal? Wa mataun, dan kesenangan. Silakan, ku tempatkan kau di bumi ini untuk mendapatkan kesenangan. Ilahin sementara, sementara kita nikmati dong, masa tidak? Gitu. Iya. Nanti dalam kehidupan itu juga mesti diwaspadai.
Ya, halaman 9 ini pengalaman kemanusiaan. Kehidupan ini tidak pernah memberikan pelajaran secara gratis atau cuma-cuma. Anda kursus bahasa Inggris gratis enggak? Enggak. Belajar mencak, belajar kedokteran, enggak ada yang gratis, semuanya ada bayarannya. Jadi kehidupan ini tidak pernah memberikan pelajaran secara gratis atau cuma-cuma. Pada saat engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau baru saja mendapat pelajaran dari kehidupan ini, berarti engkau sudah melunasi semua kwitansinya. Kegagalan enggak usah disedihi, bersyukurlah kepada Tuhan engkau diberi pelajaran. Ya, Tuhan memberikan pelajaran, caranya diuji dulu. Dari ujian itu Anda dapat pelajaran. Tapi kalau sekolah formal, Anda diberi pelajaran dulu, terakhir baru diuji. Maunya mana? Diuji dulu apa diberi pelajaran dulu? Kalau kehidupan pelajaran dulu. Jadi kegagalan saya bangga, saya adalah di ruangan ini mungkin yang paling banyak pengalaman. Alasannya apa? Karena saya terlalu banyak mengalami kegagalan. Dari situlah saya banyak pengalaman. Kalau saya nggak pernah gagal, saya punya pengalaman. Iya. Jadi kegagalan adalah pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita jadi pelajaran. Jangan sampai kita terjerumus di lubang yang sama. Kegagalan adalah pelajaran. Kalau keberhasilan itu adalah untuk meningkatkan percaya diri kita di masa depan. Semuanya bermanfaat, ya, jangan ada sesali. Kemudian halaman 10, orang-orang yang berjiwa besar selalu memaafkan segala kesalahan orang. Adalah orang yang hatinya paling bahagia. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti makna kehidupan, sehingga mereka tidak pernah pusing memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ternyata orang yang berjiwa besar selalu memaafkan. Itulah orang yang paling bahagia. Ketika dendam dan kemarahan kau simpan di hatimu, itu sampah-sampah yang membuat kamu menjadi menderita. Terima kasih. Luar biasa. Iya, poin-poin dalam kehidupan ini yang kemudian akan membawa kita pada kehidupan yang lebih sempurna adalah ketika kita mampu untuk berbahagia, kemudian juga menikmati hidup ini, dan yang paling penting adalah lakukan keinginan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan atas keinginan orang lain. Sekali lagi tentang buku ini, hari ini kita telah melakukan bedah buku Melihat Allah. Sedikit saya akan bacakan di halaman terakhir, bukan halaman terakhir maksud saya, di cover paling belakang, di sini ditulis bahwa di setiap bab buku ini selalu disertai catatan Buya Syakur Yasin agar pembaca dapat lebih mudah memahami dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya mencatat bahkan mungkin di buku ini sampai batuknya Buya Syakur juga dicatat. Ada dalam buku ini. Jadi semuanya ada lengkap. Nah, sehingga kita yang membaca tidak perlu khawatir akan kesulitan untuk memetik berbagai hikmah di dalamnya. Baik, terima kasih, demikian kajian Kitab At-Qorobani dan juga bedah buku Melihat Allah serta bacaan Gelombang Cinta yang dilaksanakan hari ini pada kesempatan Minggu 29 Oktober 2023. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di acara hari ini, terutama untuk Dr. Ahsan, kemudian Ibu Wahyuni, dan juga Pak Tato, serta yang terhormat Kang Adi Rustandi sudah menyediakan waktunya hadir bersama kita, dan juga kepada Buya Syakur. Dan yang paling juga saya berikan kehormatan penerbit Irama Widya yang telah memfasilitasi atas terbitnya buku ini. Demikian kebersamaan kita hari ini, dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.